Oke. Jika kamu menemukan permasalahan seperti ini nih, ada masalah dua loop, kamu kan bingung tuh nentuin mana sih yang menjadi sumber GGL utama. Sumber GGL utama adalah yang paling besar. Oke, fokus kamu ke sini. Oke, jadi jika ini merupakan apa? Arusnya mengalir dari potensial tinggi ke rendah, maka rumusnya menjadi ya sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Patokannya yang paling besar. Oke? Sehingga penyelesaian jadi seperti ini tuh. Coba. Oke, kita pisahkan dulu loopnya. Oke? Inilah besar-besarannya yang ada di situ. Kan arusnya kan mengalir dari potensial yang tinggi, yang paling besar nih. Kalau ada dua potensial berarti yang paling besarnya yang 6 volt ke potensial yang rendah. Oke, jadi karena arah GGL-nya searah dengan arah gerak arus listriknya, oke, maka inilah apanya ya kan untuk GGL yang kedua. Karena kalau kita putar loopnya dia menjumpai negatif pada akhirnya, maka dia negatif GGL kedua. Kalau yang S1, kalau kita putar nih dari sini awalnya dia kan jumpa positif, makanya jadi positif. Oke, sigma I1 itu mengalir pada rangkaian R1 dan R2. Ya kan R1 masuk ke sini, masuk lagi, tanpa ada percabangan. Jadi R1 tambah R2 tambah I2 itu hanya bekerja pada untuk R3, sehingga kalau kita masukkan persamaannya jadi gini, 3 kurang 6 tambah I1 tambah 2 ditambah I2 kali 2 sama dengan 0. Oke, jadi 4I1 sama dengan 4I1 tambah 2I2 sama dengan 3. Oke, ini kita sebut persamaan pertama. Kemudian kita tinjau untuk loop kedua. Oke, masih sama. Yang menjadi patokan kita itu adalah GGL yang paling besar pada rangkaian itu, yang 6 volt. Oke, bukan yang 3 volt. Jadi 6 volt itu bergerak dari seperti ini kan, dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, sehingga untuk persamaan ini jadi seperti ini kan, GGL ketiga kan positif, jumpa akhirnya positif di sini, dikurang GGL kedua, kalau kita putar loopnya jumpa negatif GGL 2, ditambah I3 itu mempengaruhi mempengaruhi yang R4 dan R5, ya kan, di sini I3, baru ditambah I2 mempengaruhi R3 sama dengan 0. Kita masukkan semua besarannya, kita dapat persamaan kedua adalah 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita tinjau hukum 1 Kirchhoff. Oke, kita dapatkan bahwa I2 sama dengan I1 ditambah I3, ya kan? Oke, di sini harusnya ada I3. Bisa kan ditemukan bahwa I2 ini, ya kan, kalau misalnya kita lanjutkan percabangan yang ada di sini, yang ini, di sini ada percabangan mengarah ke I3, maka I2 itu sama dengan I1 tambah I3. Kemudian kita balik nih, I3 berarti I2 kurang I1. Oke, jadi 2I2 tambah 4I3 sama dengan 3. Kita ambil satu bagian nih, yang persamaan yang kedua. Oke, kita substitusikan tuh untuk I3-nya sama dengan I2 kurang I1. Kemudian kita dapat hasil min 4I1 tambah 6I2 sama dengan 3. Ini kita sebut persamaan ketiga. Kemudian kita laksanakan substitusi. Sorry, you all I'll be absent after this session, which is insurance be. Oke, Sir sudah merecord tadi ya. Oke, lanjut.
Oke, kemudian kita substitusikan. Kita substitusikan ya, yang persamaan pertama dan ketiga. Jadi 4I1 ditambah 2I2 yang di sini. Oke, sama dengan 3. Baru min 4I1 tambah 6I2 sama dengan 3. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah I2 sama dengan 3/4. Oke, kemudian kita lakukan substitusi untuk mendapatkan berapa I1. Ke persamaan pertama, jadi 4I1 tambah 2 kali 3/4 sama dengan 3, sehingga I1 kita peroleh sama dengan 3/8. Oke, kemudian kita gunakan persamaan di hukum Kirchhoff 1 tadi, yang ini. I3 sama dengan I2 kurang I1, maka kita memperoleh hasil seperti ini, hasilnya adalah 3/8. Begitulah hasilnya, oke? Sangat jauh berbeda dengan apa yang Sir lakukan. Coba dulu buka bukunya, contoh hukum Kirchhoff. Yang 2 loop ada nggak ya? Oke, yang di halaman berapa tuh yang ada hukum Kirchhoff-nya? Oke, halaman 33. Coba. Halaman 33. Bisa diperhatikan halaman 33? Halo, tolong hidupin kameranya. Bisa? Bisa kan? Bisa. Oke, halaman 33. 23 atau 33? 33. Nomor 13. Oke. 3 buah resistor, masing-masing hambatannya R1, 3 ohm, R2, seperti itu kita gambar dulu. Aduh, butuh keterampilan nih. Habis ini kalian pelajaran apa? Art. Art, ya pas. Saya heran tadi mengapa izin sama Sir Holmes. Biasanya apa ya, sama Sir Holmes ya. Oke, Sir gambar dulu semaksimal Sir ya. Mohon jangan dihujat. E1 GGL pertama, ini R1 sama dengan 3 ohm. Baru ada R2 6 ohm. R3 sama dengan 8 ohm. Oke, baru ada GGL1 10 volt. Kemudian ada GGL kedua 20 volt. Oke, ditanya adalah beda potensial di B dan C. Oke, ditanya adalah beda potensial VBC, gitulah. Oke. Untuk mencapai ini kita apa dulu namanya? Kita tentuin dulu tuh arah loopnya. Yang paling besar di sini yang ini ya. Yang E2. Maka itulah yang menjadi titik acuan kita dulu. Kemudian kita tentukan ini misalnya loop pertama, arah loopnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, ini loop pertama. Loop kedua juga seperti itu. Ini loop kedua. Oke. Kemudian kita tentuin tuh arah arusnya. Bebas mau bagaimana. Oke, entah kita sebut ini misalnya ini macam tadi ya, ini I3, ini I1, ke sini I2. Oke? Pas ya? Sesuai dengan atau kamu sebutkan ini I bisa aja. Wait. Tunggu ya. Oke. Oke, sebut aja dia I3.
R3-nya kok Sir nggak gambar guys? Hilang dia ya. Nah ginilah R3. Oke, kita mulai dengan loop yang pertama. Kita tinjau yang di loop pertama dulu. Loop 1. Oke. Sigma GGL ditambah I, sigma I kali R sama dengan 0. Coba nih sigma GGL-nya berapa nih? Yang E2 itu apa? Bernilai negatif kan? Negatif 20. Oke. Yang ini bernilai apa? Yang E1. Winston. Bernilai apa tuh? Kenapa, Sir? Yang E1 bernilai apa GGL-nya? S1 10 volt. Positif atau negatif? Negatif. Ya, karena dia kalau kita putar jumpanya di sini, di negatif. Oke, negatif 10, thank you. Ditambah arus, ada berapa resistor dia? Ada satu resistor saja. Atau ada dua resistor ya, yang pada loop 1. Di I3, oke, ada R3. Oke, kalau di I1 ada berapa tuh? Ada R2 ya, betul kan? Ini, I1 kan masuk ke sini. Oke, sama dengan 0. Kita masukin dulu angkanya, minus 30. Ditambah R3 itu, R3 sama dengan 8, 8I3. Ditambah I1 dikali R2, 6I2. Sama dengan 0. 8I3 ditambah 6I2 sama dengan 30. Kita sebut persamaan pertama. Baru untuk loop yang kedua. Loop kedua. Oke, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, kita mulai coba untuk yang mengamati yang loop kedua. Oke, sigma GGL yang E2 ini bernilai negatif 20. Itu aja yang bekerja di dalam rangkaian kan? Nggak ada lagi yang lain, kita tambah ini. Ada rangkaian resistor R3 dipengaruhi I3. Oke, baru ada resistor R1 dipengaruhi I1, dilewati arus masuknya, masuk ya. Oke, ini I2. Sorry. Ini I2 dikali R1 sama dengan 0. Jadi min 20 ditambah R3 itu bernilai 8 ohm. Oke, ditambah I2 R3 3 seperti ini sama dengan 0. Inilah 8I3 ditambah 3I2 sama dengan 20. Oke. Coba nih kita lebih atas lagi. Ini persamaan kedua. Kemudian kita lakukan lagi apa namanya? Kita masukkanlah hukum 1 Kirchhoff tadi. Kalau dari hukum 1 Kirchhoff kan I3 sama dengan I1 ditambah I2. Betul kan? Kemudian kita mau mencari beda potensial di I3. Kita lakukan apa nih? Apakah kita perlu Kirchhoff kan atau bagaimana? Ada yang punya ide? Ada? Atau bisa kita langsung substitusikan? Halo? Coba kita langsung substitusikan dulu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, berarti 8I3 ditambah 6I2 sama dengan 30. 8I3 ditambah 3I2 sama dengan 20. Tinggal kita kurangkan. Ya kan? Jadi 3I2 sama dengan 10. I2 sama dengan 10/3. Oke. Kemudian kita
substitusikanlah I2 ini ke salah satu persamaan. Oke, ambil aja persamaan yang ini misalnya yang pertama. 8 I3 ditambah 6 I2 langsung aja ya. 6 kali 10 per 3 sama dengan 30. Jadi 8 I3 ditambah 5 sama dengan 30, sehingga I3 sama dengan 25 per 8. 25 per 8 sama dengan berapa tuh? Atau kita jawab dulu 25 per 8. Oke. Stay aja 25. Kemudian kita disuruh mencari FBC. Oke, FBC sama dengan berapa tuh? GGL-nya ya kan, kemarin GGL ditambah I kali R ya. Ya kan? GGL-nya bernilai negatif 20. Ya kan? Ditambah seperti itu kah cara penyelesaiannya? Gitu gak? Gak ada jawaban yang benar kalau gini. Ya kan? I kali R berarti 25 per 8 dikali R-nya 8. Jawabannya negatif 5. Ada nggak jawabannya? Nggak ada kan? Ada yang tahu masalahnya di mana? Ada yang tahu? Maksud saya? Nggak Dia ada yang putarnya nggak sama arah, sah? Tunggu. Bukannya putarnya harus sama arah ya? Itu sesuai dengan apanya? GGL apa namanya yang terbesar di situ? Yang Nggak ditanya tahu, adalah beda potensial, ya kan? Beda Artinya V. potensial di titik BC ya, titik B dan C. Oke, coba kita perhatikan dulu secara sama nih. Oke. Kita dapat I2 itu berapa tuh sebenarnya? I2-nya. Atau kita perlu masukkan dulu apa namanya? Kita pecahkan dulu yang mana tuh? Yang I1 tambah I2 itu kita ke I3 yang untuk yang 20 ohm. Oke, coba dulu kita lakukan itu ya. Kita masukkan ke sini yang untuk yang 20 ohm dulu. Oke. Untuk I3. Mana nih? Oke, yang ini. Yang ini kan? Kita masukkan ke sini dulu sebelum ke sini. Kita hapus nih. Oke, kita hapus. Dari tadi saya agak ragu nih. Kita masukinnya 8 I3. 8 buka kurung I1 tambah I2 ditambah 3 I2 sama dengan 20. Maka 8 I1 ditambah 8 I2 ditambah 3 I2 sama dengan 20. Jadi ada 11 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 20. Seperti itu. Ada yang mau ingin melanjutkan? Setelah itu? Oke, sudah dapat seperti itu hasilnya. Oke. Kemudian kita lakukan eliminasi terhadap mereka. Oke. Apakah yang di yang untuk 30 perlu kita
masukkan? Perlu ya? Coba kita masukkan yang untuk yang ke-30 nih. Untuk yang harus yang 30. Tadi yang 20 ya. Oke, ini agak ribet sebenarnya sedikit. Tapi kamu harus pelajari nih. 8, I3 kita masukin. I3 berarti I1 ditambah I2 ditambah 6 I2 sama dengan 30. Sehingga langsung aja ya. 8 kali I1, 8 I1. Ya kan? Ditambah 12 tambah 14 I2 sama dengan 30. Kemudian dia kita eliminasi. Oke, eliminasi ya. Jadi kita eliminasi 11 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 20. Baru ada 8 I1 ditambah 14 I2 sama dengan 30. Apa yang kita lakukan ini? Ada yang bisa? Kita lakukan apa tuh? Dikali berapa? Ayo. Kali berapa? Kali 11 kali 8? Ya? Atau kita kali 11 kali 8? Coba kita kalikan gitu ya. Kali 11 kali 8. Panjang kali jalannya ya. Iya kan? Coba nih. Ada nggak? Ada. Share copy dulu tuh. 11 share keluar dulu ya. 11 I1 ditambah, ya kan? 11 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 20. Mana lagi tadi? 8 I1 ditambah 14 I2. 8 I1 ditambah 11 I2 sama dengan 30. Baru kita kalikan. Kalau kita ingin kalikan 11, kalikan 8. Ribet ya hasilnya. Ya kan? Sangat ribet sekali nih. 88 I1 ditambah 88 I1, di sini lagi 64 I1 sama dengan 160. Di sini 121 I1 sama dengan 330. Kemudian kita kurangin, dapat hasilnya ini 170 minus ini mati, ini dapat hasilnya 70 berapa tuh? 75 ya? I1 maka I1 sama dengan 170 per 57 tuh, mati minusnya. Oh, ini minus ya, minus. Oke, silakan. Berapa tuh 150 per 57? 100. Wait. 64. Oke, 170 dibagi 57. Oke, hasilnya adalah 2,98. Udahlah, kapan-kapan lagi kita kerjain ya. Panjang sekali sebenarnya penyelesaian untuk soal seperti itu. Kurang lebih begitulah caranya. Ya. Saya nggak akan masukkan soal yang berloop 2. Oke, caranya masukkan soal yang apa aja, loopnya 1. Oke. Oke, coba nih. Oke, penerapan listrik AC dan DC di bukunya ada ya. Kita habisin materi dulu.
Oke. Apa yang dimaksud dengan arus Halaman, Sir? AC dan DC? Halaman? Halaman 27. Oke, arus DC adalah arus listrik yang arahnya selalu mengalir pada satu arah seperti ini nih. Kalau kita tampilkan dalam osiloskop, oke, maka tampilannya seperti datar aja. Kalau arus AC adalah arus yang arahnya senantiasa berbalik arah secara teratur, membentuk gelombang sinus ya. Gelombang sinus dia naik turun. Itulah makanya namanya arus AC. Bagaimanakah membedakan tegangan DC dengan AC ya? Seperti inilah cara membedakannya dari pembacaan osiloskop. Kalau dia yang AC, dia bentuknya ini naik turun. Mengikuti gelombang sinus. Kalau dia arus searah itu datar aja. Aplikasi DC dalam AC dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik sampai ke rumah Anda menggunakan arus AC? Ada yang tahu? Pertama, karena tegangan AC dapat diperbesar atau diperkecil secara efisien oleh sebuah trafo. Dia bisa diperkecil tuh, gelombangnya bisa diperkecil secara efisien. Baru kedua, motor AC atau motor induksi berharga lebih murah dan lebih sederhana konstruksinya daripada motor DC. Itu nanti kita lihat di bab selanjutnya. Ketiga, ada saklar-saklar pemutus daya circuit breaker untuk sistem AC lebih sederhana daripada sistem DC. Paham untuk ini kan? Kalau dia sistem AC ya, untuk memutusnya sangat susah. Oke, harus betul-betul terputus. Kalau dia nanti DC, kalau DC itu sangat susah untuk memutuskan suatu arus listrik. Kalau dia AC gampang nih. Ini adalah bentuk rangkaian AC dalam rumah. Di bukunya nggak ada ya. Oke, ini ada kawat dari PLN. Oke, kemudian dihubungkan ke joule meter, baru dialirkan ke rumah. Seperti itulah bentuknya. Oke, ini adalah rangkaian memperlihatkan bagaimana arus listrik disuplai ke dalam rumah-rumah. Pertama dulu ke kotak pelayanan rumah ya kan. Kemudian di kWh meternya atau joule meternya, baru ada circuit breaker utama, dan kemudian dibagikan secara paralel ke setiap rumah kita. Oke, bentuk rangkaian AC dalam rumah, ini kotak pelayanan rumah dengan beberapa circuit breaker yang umum untuk rangkaian dalam rumah. Jadi circuit breaker inilah untuk memati hidupkan daya listrik dari PLN ke rumah. Pemasangan sebenarnya antara L dan N dalam rumah-rumah. Dia bentuknya paralel, dihubungkan secara paralel. Oke, bagaimana kamu memasang saklar dan sekring dalam suatu rangkaian? Jadi kamu itu saklarnya itu harus melalui kawat apa nih? Sejajar dengan sekring. Iya. Oke. Sekring itu fuse kan, so? Iya, fuse. Kamu udah belajar kan? Baru ada kawat bertegangan off, baru ada kawat yang tak bertegangan. Oke. Oke, kawat yang satu lagi ini berfungsi sebagai pembalik tuh. Baru ada kawat bertegangan on, ini nggak bisa nih ya. Kita jadi ikut nanti bergetar akibat ini on. Oke. Fuse-nya di belakang. So, kalau kita lagi kayak gitu, di gambar yang keduanya, habis itu kita tangan kiri kita pegang sandal, bisa kena kontak? Enggak. Karena dia diredam. Kalau dia listriknya kecil ya, bisa diredam dengan bahan isolator seperti itu. Intinya ini kan karena tegangan listrik di kita kan berbolak-balik dia ini. Makanya bergetar. Lanjut nih, bagaimana peralatan rumah dalam listrik? Oke, mengapa lampu disusun paralel? Ada yang bisa ngasih jawaban? Iya, Sir. Karena rumusnya daya kemarin itu V kuadrat per R. Ya kan? Paham kan? Kalau daya pada rumah, misalnya nih daya ini P1, ini P2, P3, maka daya total di rumah itu gimana? Ada yang pernah mengalami apa?
listrik di rumahnya balik, dibilang, listrik di rumah balik, matiin AC lah, gitu. Matiin kulkas gitu. Itu karena apa? Ada yang tahu? Ya, misalnya di Gas stabil. karena Gas stabil. karena kelebihan daya ya. Kan kalau kita kan ada di rumah itu, misalnya rumah umum ya 1.300 dibilang orang watt biasanya ya. Sebenarnya itu kWh ya. kWh. Oke, rumah saya 350 watt. Jadi total seluruh daya yang tersambung pada rangkaian listrik itu haruslah lebih kecil dari 1.350 watt. Intinya daya total penggunaan listrik itu adalah bersifat apa? Jika paralel itu ditambahin aja. Oke, sampai seterusnya. Oke, kalau dia paralel. Kalau dia seri gimana? Kalau seri, daya totalnya pun dihitung seperti paralel. Oke, ini daya, ada nggak? Terjelasin? Nggak ada. Oke, ini untuk daya total rangkaian paralel. Oke, kalau daya total untuk seri, untuk seri ada yang tahu gimana? Ya gini, 1/P total sama dengan 1/P1 ditambah 1/P2 tambah 1/P3. Begitu dia. Oke ya. Mengapa sekring dan saklar berhubungan dengan kawat L dari rangkaian? Oke, bagaimana mengamankan peralatan listrik dari arus lebih dan arus hubung singkat? Oke, ini ada dihubungkan ya dari secara paralel beberapa alat elektronik. Oke, ini ada sekring, itu biasanya ada sekring ya. Sekring itu merupakan sebuah kawat tunggal ya. Jika misalnya ada hubungan singkat, dia akan segera patah atau putus gitu. Ini tipe kawat kayu. Yang biasanya yang digunakan ini sih. Untuk keamanan, maka pengamanan beberapa peralatan rumah listrik dipisahkan dari sekringnya sendiri. Oke. Diskusi halaman 28. Oke, coba buka halaman 28, nomor 13. Kita ada berapa jam lagi nih? 3 menit. Oke. 3 buah lampu pijar identik disusun seri seperti gambar rangkaian di samping. Ketika saklar S ditutup, apa yang terjadi tuh? Ada yang tahu? Maka tegangan yang masuk di rangkaian C itu bernilai 0. Sehingga lampunya tidak hidup. Itu jawabannya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff. Oke, thanks. Jika nggak ada yang mau ditanya, sekianlah pembelajaran kita. Ada yang mau ditanya mengenai materi ini? Ada? Ujian dari mana? Oke, coba dulu. Tunggu ya, saya akan memberikan kisi-kisi sebentar. Oke, yang soal uraian. Coba dicatat dulu kisi-kisi yang harus kamu pelajari nih. Yang pertama itu menuliskan hasil pembacaan alat ukur listrik ampere meter di halaman 7. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hukum apa? Hukum Ohm. Udah ditulis? Sudah? Yang kedua itu merupakan hukum Ohm. Itu simpel aja nanti saya kasih. Yang ketiga itu tentang hambatan kawat. Halaman 11. Yang keempat
itu tentang hukum Kirchhoff 1 mengenai rangkaian seri paralel. Baru yang kelima mengenai daya listrik. Tunggu deh, Sir, ambil dulu. Kamu mau apa? Kisi-kisi atau bagaimana? Itulah kisi-kisi untuk uraiannya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Sir. Soalnya berarti ujiannya udah yakin bisa lah ya. Soal kita nggak jauh-jauh dari buku ini. Oke? Hanya sedikit tambahan aja tadi. Sir. Ya? Kita udah habis ya? Ya, Sir. Oke. Terima kasih untuk perhatian kamu semua. Semoga kamu mendapatkan nilai yang maksimal di ujian kuis besok. Saya ucapkan terima kasih. Thank you and God bless you all. Bye.